Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa kelas 9 yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan belajar fikih. Hari ini kita akan mempelajari materi macam-macam jual beli dan khiyar. Mari sebelumnya kita awali belajarnya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu jual beli, kemudian dasar hukumnya jual beli, surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian kita juga sudah mempelajari rukun-rukun jual beli yang ada 4 macam itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang syarat jual beli berkaitan dengan masing-masing rukunnya, syarat jual beli berkaitan dengan penjual dan pembeli, syarat jual beli berkaitan dengan barang yang dijual belikan, kemudian syarat jual beli berkaitan dengan ijab kabulnya. Itu pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari, dan silahkan anak-anak semua bisa mempelajarinya kembali pada buku kalian. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi macam-macam jual beli dan juga khiyar. Untuk materi ini kalian bisa lihat pada buku kalian halaman 22 sampai dengan 25. Ya, sambil menyimak video, kalian bisa sambil mempelajari materi pada buku kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ini kemarin sudah kita bahas bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, maka kita harus mendapatkannya dengan cara yang benar, dengan cara yang disahkan oleh agama, bukan dengan cara yang batil seperti mencuri dan sebagainya. Nah, lanjutnya perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama, ini pedagang sayur di pasar. Yang kedua, ini ada berita barang yang ditimbun. Nah, kita sering mendengar berita ada penimbunan barang. Belum lama ini ada kasus penimbunan minyak goreng ya, sehingga minyak goreng harganya jadi mahal. Kemudian ini ada miras. Kemudian ini ada sate bekicot yang banyak kita bisa jumpai di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, dari gambar-gambar di samping, bagaimanakah hukum jual belinya dari masing-masing barang yang ditampilkan pada gambar ini? Nah, dari contoh-contoh gambar situ saja, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa jual beli itu bisa bermacam-macam hukumnya, ya toh? Tentu kalian tahu bahwa kalau yang namanya jual beli miras, ya sudah, itu jelas hukumnya adalah haram. Nah, yang pertama jual beli yang sah, yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, seperti jual beli sayur di pasar tadi itu. Kemudian jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu yang jika dilakukan maka jual belinya dihukumi sah, tetapi pelakunya berdosa. Misalnya, jual beli dengan tujuan untuk ditimbun,
jual beli pada saat adzan Jumat ya. Kemudian ada pula jual beli yang tidak sah atau haram, yaitu jual beli yang tidak boleh dilakukan, dan jika dilakukan maka jual belinya tidak sah, pelakunya pun juga berdosa. Misalnya jual beli miras, jual beli ijon, termasuk juga jual beli makanan yang hukumnya haram di dalam agama Islam. Contoh sate bekica tadi, babi dan sebagainya. Kita bahas satu persatu ya. Kalau jual beli yang sah, saya kira tidak perlu dibahas lebih lanjut. Ini kita akan bahas jual beli yang sah tapi terlarang, dan nanti jual beli yang terlarang. Jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual beli yang jika dilakukan, maka jual belinya sah sebenarnya, tetapi pelakunya berdosa. Yang pertama, jual beli pada saat adzan Jumat. Nah, ini berlaku bagi laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Apabila itu dilakukan, jual belinya itu sah, tapi pelakunya, orang yang melakukan itu berdosa. Kemudian jual beli untuk ditimbun. Kenapa berdosa? Kenapa? Karena menimbun barang bukan hanya sesuatu yang dilarang, tetapi juga dalam hukum negara juga dilarang, dan itu mengakibatkan sesuatu yang efeknya besar, menimbulkan gejolak pasar dan inflasi, kenaikan harga, merugikan orang banyak. Dan biasanya kalau menimbun itu tujuannya adalah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri, sementara orang lain jadi repot, jadi susah. Yang ketiga, jual beli dengan mengurangi takaran atau timbangan. Ini sudah jelas ya. Yang keempat, jual beli dengan mengecoh, misalnya dengan menambahkan air pada susu segar agar mendapat keuntungan lebih. Harganya dijual dengan harga susu segar, tapi aslinya tercampur dengan air. Nah, kemudian yang kelima ada jual beli barang yang masih dalam penawaran pihak lain. Nah, selama suatu barang itu masih dalam proses tawar-menawar dengan pihak lain, belum deal, barangnya belum diserahkan, maka ya tidak boleh hukumnya untuk dijual kembali kepada pihak yang lain. Kemudian yang keenam adalah jual beli dengan mencegat sebelum barang sampai di pasar. Jual beli ini dilarang karena belum tahu harga pasar dan juga dapat mengurangi pasokan barang. Misalnya ada kiriman beras, harusnya dikirimkan ke asal Selopuro. Nah, kemudian di tengah jalan pasokan beras ini hadang, dibeli, akhirnya pasar Selopuro tidak mendapatkan pasokan beras. Nah, sehingga di wilayah Selopuro karena beras menjadi langka, harga menjadi naik. Nah, ini makanya dilarang karena dapat merugikan pasar seperti itu. Nah, kemudian ada jual beli yang tidak sah atau haram, yaitu jual beli yang tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan, jual belinya tidak sah. Beda dengan yang awal tadi, kalau dilakukan itu jual belinya tetap sah, tapi pelakunya berdosa, jual belinya nggak batal. Tapi kalau yang ini otomatis jual belinya itu batal. Yang pertama jual beli ijon, yaitu membeli tanaman, hasil tanaman, baik itu buah-buahan atau hasil pertanian, sebelum barangnya siap dipanen. Misalnya beli rambutan yang masih hijau, pohonnya berbuah sangat lebat, belum siap panen, tapi sudah dibeli sama penjual karena melihat sangat lebat itu tadi. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak jelas nanti hasilnya. Ketika belum matang sampai nanti siap panen itu kan masih ada prosesnya cukup panjang. Bisa jadi nanti terjadi sesuatu di tengah prosesnya, panennya jadi jelek. Nah, ini akan merugikan si pembeli. Kemudian yang dilarang lagi adalah jual beli barang yang jelas-jelas hukumnya haram di dalam agama
Islam, misalnya miras, makanan yang diharamkan dalam agama, misalnya babi, bekicot, anjing, dan lain-lain. Ini jelas hukumnya haram. Haram itu ya otomatis beli nggak boleh, jual juga nggak boleh. Kemudian jual beli benda najis. Benda najis itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diperjualbelikan. Kalaupun diperjualbelikan itu nanti jual belinya tidak sah. Di sini misalnya adalah kotoran binatang. Jika akan dimanfaatkan untuk pupuk, maka uang yang diberikan adalah sebagai upah, bukan sebagai pembayaran barang. Artinya seperti ini. Pupuk itu, kotoran itu kan dikumpulin, kemudian diwadahin, diadai kebo misalnya. Nah, uang yang diserahkan itu adalah sebagai upah mengumpulkan sama ngadai kotoran itu, bukan sebagai pembelian saya beli teleknya, tidak seperti itu ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kemudian jual beli sperma binatang, hukumnya haram karena barangnya tidak jelas takarannya. Contohnya ini adalah seperti misalnya mengawinkan binatang betina dengan binatang jantan milik orang lain, kemudian di situ bayar biaya perkawinannya itu. Nah ini tidak diperbolehkan. Kemudian jual beli anak binatang yang belum lahir, ini jelas ya, karena binatangnya belum lahir, nggak jelas hidup atau matinya, maka tidak sah ini jual belinya. Jual beli barang yang belum dimiliki atau tidak dapat diserahkan. Misalnya mau jual burung. Nah kebetulan burung itu ternyata lepas, nggak bisa diserahkan kepada pembelinya, maka jual beli ini juga menjadi batal atau tidak sah. Kemudian ada jual beli yang tidak sah lagi adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat. Misalnya orang yang membeli adalah orang gila atau penjualnya adalah orang gila. Nah ini maka jual belinya hukumnya tidak sah. Lalu bagaimana misalnya ada orang yang kita sudah tahu dia itu gila, kemudian kita berjualan, orang itu datang membeli kepada kita, sementara orang itu bayarnya asal, misalnya ngambil roti harga 5.000, nah kemudian dia ngasih uangnya 2.000. Ini bagaimana? Ini kita bisa akadnya bukan jual beli, tapi kita bisa akadnya adalah bisa menjadi sedekah, kita niatkan untuk sedekah itu bisa. Bukan jual belinya ya. Kemudian kita lanjutkan, di sini adalah khiyar. Khiyar ini berkaitan dengan jual beli. Jadi di dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar. Apa itu khiyar? Cara bahasa adalah memilih. Secara istilah, khiyar artinya hak yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jadi dalam transaksi jual beli ini baik pembeli maupun penjual itu punya hak untuk mempertimbangkan secara matang apakah nanti jual belinya ini lanjut atau dibatalkan. Nah, itu namanya adalah khiyar. Dan tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan secara matang jual belinya mau diteruskan atau dibatalkan. Yang kedua, menghindarkan kedua pihak dari penyesalan. Yang ketiga, menghindarkan dari kemungkinan penipuan, karena si pembeli pun punya waktu yang cukup untuk mempertimbangkan tentang terus atau batalnya jual beli itu. Macam-macam khiyar secara umum ada 3. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar aib. Kemudian ada pula yang disebut khiyar ru'yah. Penjelasannya kurang lebih adalah seperti ini. Khiyar majelis adalah
khiyar yang berlangsung pada saat penjual dan pembeli masih berada dalam satu tempat. Ketika masih berhadapan-hadapan, itu penjual dan pembeli punya kesempatan untuk berpikir dan nantinya memutuskan apakah jual belinya lanjut atau batal. Ini namanya khiyar majelis. Khiyar majelis bisa kita jumpai pada pernyataan di toko yang berbunyi barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, ini artinya kalau barangnya udah kita terima, sudah kita bawa meninggalkan toko, otomatis tidak bisa dikembalikan atau ditukarkan. Ini artinya di situ ada khiyar majelisnya. Selama belum meninggalkan toko, barangnya masih bisa ditukar, masih bisa dikembalikan. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat, yaitu hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli pada waktu yang disepakati oleh kedua pihak. Dalam fikih, khiyar syarat berlaku selama 3 hari. Ini juga sering kita jumpai ya sebenarnya. Contohnya saat kita beli baju di toko, sering ada yang bertanya, kalau ini nanti tidak pas ukurannya boleh ditukar. Lalu penjual mengatakan boleh, waktunya 1 hari dengan membawa nota. Ini sering kita jumpai yang semacam ini. Ini adalah khiyar syarat. Ketika khiyar syarat itu tidak dibatasi waktunya, maka maksimalnya adalah 3 hari. Tapi kalau ada kesepakatan 1 hari, berarti ya waktunya adalah 1 hari itu. Kalau di luar kesepakatan, otomatis ya khiyarnya sudah gugur. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aib, yaitu hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli disebabkan adanya cacat pada barangnya. Khiyar aib tidak berlaku pada saat Khiyar aib tidak berlaku jika pada saat akad pembeli sudah mengetahui adanya cacat atau minus pada barangnya. Khiyar aib tidak berlaku jika pada saat akad penjual dan pembeli sepakat untuk membebaskan jika ada cacatnya. Jadi kalau penjual sudah menyampaikan minus-minusnya, kita sudah ngecek dan kita tahu apa minusnya, kemudian kita tetap beli. Kalau besoknya ada apa-apa, ya sudah, tidak bisa komplain lagi karena sudah diterima itu dengan segala minusnya itu. Kemudian ada lagi misalnya ketika kita beli, penjualnya bikin pernyataan, ini nanti kalau ada cacatnya atau ada apanya, saya tidak menanggung gitu misalnya. Kemudian si pembeli oke, siap, tidak apa-apa. Nah, maka itu ketika besoknya ada apa-apa, ada cacatnya, pembeli tidak berhak mengklaim khiyar aib karena ada cacat, itu tidak berhak karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kemudian yang terakhir ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu adalah khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli pada suatu barang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contohnya, mau beli komputer tapi belum melihat barangnya, maka orang tersebut memiliki khiyar ru'yah begitu melihat barangnya. Sah apabila pembeli tersebut ingin melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya. Misalnya sudah kesepakatan sebelumnya, oke, komputernya nanti saya beli, ternyata kemudian setelah dicek pada saat barangnya datang, dicek, kemudian ternyata tidak sesuai, maka boleh dibatalkan. Itu namanya khiyar ru'yah. Anak-anak, sementara demikian materi untuk kesempatan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan nanti disampaikan pada grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.